Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya adik-adik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini, pada hari Kamis, dapat bertemu lagi dalam pembelajaran saya di bahasa Indonesia. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Monggo Mas David untuk bisa memimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas David yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga pelajaran yang saya sampaikan dan pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan membahas terkait tentang teks argumentasi. Sebelum kita masuk ke dalam teks argumentasi, bahwa kita di teks argumentasi ini adalah tentang fokusnya di ketahanan pangan, ya, di ketahanan pangan. Kenapa? Karena di ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu isu yang cukup penting, ya, cukup penting karena mengingat pangan itu adalah salah satu bahan pokok ataupun hal pokok dalam kehidupan manusia. Maka dari itu dalam hal ini teks argumentasi berkaitan dengan ketahanan pangan. Tapi nanti juga saya di akhir pembelajaran, karena ini baru awal pembelajaran, ya, di akhir pelajaran ataupun di akhir bab saya juga ingin membuat sebuah proyek kolaborasi karena kalian adalah kelas 11 teknik kendaraan ringan. Nanti ada kolaborasi antar guru, ya. Jadi nanti di akhir, nanti mungkin di pertemuan ketiga atau keempat akan membuat sebuah proyek di mana adik-adik kelas 11 TKR ini akan berkolaborasi dengan mata pelajaran yang linear dengan kalian, itu teknik kendaraan ringan, yang mana nanti argumentasi itu akan dipresentasikan dan juga mungkin nanti akan disaksikan oleh guru teknik kendaraan ringan itu sendiri. Jadi saya juga menilai, nanti juga Pak Catur ataupun Pak Dedi sebagai guru teknik kendaraan ringan akan menilai kalian juga, seperti itu. Oke? Baik. Jadi kalau di dalam teks argumentasi yang ditekankan adalah membaca kritis atau membaca pemahaman, seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kalau kalian membaca komik, membaca novel ataupun membaca cerpen hanya membaca sekilas saja, membaca dengan cara yang cepat. Tapi dalam teks argumen ini kalian dituntut untuk membaca kritis. Apa itu membaca kritis atau membaca pemahaman? Membaca kritis atau membaca pemahaman dalam hal ini adalah kalian dituntut untuk membaca, tidak hanya sekedar membaca sekilas, tapi kalian harus memahami konteks-konteks yang ada di dalam suatu teks argumentasi tersebut. Jadi kalian juga harus paham setiap kata, setiap kalimat, dan setiap paragraf yang ada dalam teks argumen tersebut. Seperti itu. Jadi kalian dituntut untuk apa dalam membaca kritis ini? Dituntut untuk berpikir analitik, kemudian sintetik, dan juga evaluatif. Jadi intinya nanti di teks argumentasi kalian juga boleh menilai sebuah bahan bacaan yang nanti mungkin akan saya yang sudah saya bagikan kepada kalian. Nanti itu kalian boleh menilai itu baik atau benar, baik atau salah, ataupun kalian boleh mengkritiknya. Intinya kalian boleh mengkritik terkait bahan bacaan tersebut, ya, evaluatif. Kemudian artinya apa? Dalam hal ini kalian boleh menilai dan mengevaluasi. Dalam ini kalian juga harus mempunyai, kalau kalian menilai berarti kalian juga harus mempunyai sumber. Kalian juga harus mempunyai data sanggah. Artinya kalian harus bisa memberikan bukti terhadap bahan bacaan yang kalian baca itu, bahwa bacaan itu
kurang tepat, misalkan seperti itu. Jadi ketika kalian menyanggah ataupun menilai suatu bahan bacaan, kalian juga harus mempunyai data yang jelas, kemudian argumen yang tepat, dan juga sumber informasi yang kredibel. Kredibel artinya apa? Kredibel artinya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, seperti itu. Oke. Baik, kita coba mulai masuk ke dalam teks argumentasi. Tadi saya sudah jelaskan sedikit terkait argumen ataupun argumentasi, yang mana dalam argumentasi itu ada data, ada sumber yang jelas. Jadi argumen itu berasal dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri menyampaikan pendapat, kemudian didasarkan pada data ataupun sumber yang jelas, seperti itu. Baik, saya akan masuk ke teks argumentasi. Oke, mungkin Mas Alvan atau Mas Afid tahu nggak apa itu sekilas teks argumentasi? Sebelum saya mulai, tadi kan saya sudah jelaskan sedikit tentang teks argumentasi. Ada yang tahu? Apa itu? Teks yang berisi pendapat atau opini dari alasan, pembuktian, didukung fakta dan data, disampaikan secara logis dan objektif. Ya, betul. Baik, tadi Mas Alvan sudah menyampaikan poin-poinnya ya. Jadi secara singkatnya seperti yang Mas Alvan sampaikan cukup benar ya. Benar ya, bisa dikatakan benar, karena bahwa teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat ya, berisi pendapat atau opini yang disertai alasan ya, ada alasan, kemudian ada fakta dan data, kemudian disampaikan secara logis. Logis itu artinya berkaitan dengan logika, jadi bukan menghayal, dan juga objektif, tidak terikat dengan apapun. Objektif itu artinya seperti itu. Ya, ini penjelasannya terkait teks argumentasi ya. Bahwa teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau opini yang disertai alasan, kemudian pembuktian yang didukung oleh fakta dan data, serta disampaikan secara logis dan objektif. Artinya, kalau teks argumentasi itu adalah sebuah pendapat kalian terhadap suatu hal, pendapat kalian terhadap suatu objek, kemudian kalian menyampaikan itu atau menuliskan opini tersebut harus menggunakan fakta, bukan hanya fakta, tetapi dengan data yang jelas. Jadi kalian menyampaikan pendapat tidak boleh hanya ngasal, tapi harus disertai bukti-bukti ataupun data fakta yang jelas, seperti itu. Jangan hanya menyampaikan opini ataupun pendapat hanya menurut kalian sendiri, itu artinya tidak objektif. Nah, serta disampaikan secara logis dan objektif ya, seperti itu. Jadi bahwa teks argumentasi itu opini yang disertai fakta. Jadi kalian harus menyertakan fakta dan data, baik itu berupa bagan, statistik, dan data-data valid yang lain, seperti itu. Kemudian boleh disampaikan ataupun dituliskan dalam bentuk teks secara logis dan objektif, seperti itu. Oke, ini ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan penjelasan, yaitu memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan penulis, bahwa teks argumentasi itu berawal dari hipotesis atau hipotesa. Apa yang kalian ketahui tentang hipotesis ataupun hipotesa? Hipotesis itu ya, ataupun hipotesa itu artinya dugaan ya, dugaan. Kalian akan mengamati suatu objek berdasarkan dugaan dulu, kemudian kalian mulailah muncul pendapat-pendapat kalian
Kemudian setelah pendapat kalian muncul, nggak mungkin kalian akan sampaikan itu secara langsung. Kan pendapat kalian belum objektif, alias pendapat kalian itu sifatnya subjektif, belum valid, belum jelas. Jadi untuk itu kalian harus menambah ataupun memberikan data ataupun fakta sesuai dengan hal ataupun objek yang kalian amati seperti itu. Jadi harus ada penjelasan. Kemudian fakta ya, memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data yang valid. Data yang kalian ambil juga jangan hanya ambil dari internet, baik itu dari blogspot kah, Wikipedia kah, atau mungkin sumber-sumber yang tidak terpercaya ataupun data-data yang istilahnya katanya itu tidak jelas. Kalian bisa mengambil data-data tersebut ataupun fakta tersebut dari penelitian-penelitian yang sudah terakreditasi. Jadi fakta dan data itu dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Kemudian yang ketiga, data yang jelas, berisi mengenai teks yang memberikan pendapat dengan data yang jelas. Ya, data itu harus diambil dari sumber yang jelas, dari informasi ataupun berita yang jelas itu. Nah, itu sumber yang valid. Kemudian adanya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hasil penelitian dan bacaan yang telah tervalidasi. Sudah tervalidasi, bisa kalian ambil dari sumber dari pemerintah yang jelas itu legal. Kemudian penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi dan juga tervalidasi sumbernya seperti itu. Kemudian bahwa teks argumentasi itu di akhir ada yang namanya simpulan. Simpulan itu berkaitan dengan penutup. Ya, nanti penulis itu menuliskan ringkasan dari sebuah teks argumentasi. Oke, sampai di sini ada yang belum jelas? Sudah cukup paham? Oke, untuk sebelum masuk ke dalam struktur teks argumentasi, silakan kalian kerjakan PKWB dulu. PKWB ini kalian kerjakan selama kurang lebih 3 menit saja. 3 menit. Saya kasih waktu kurang lebih 3-4 menit untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran pada hari ini sebelum saya lanjut ke hal lainnya.
Sudah? Oke. Oke, itu refleksi sebagai bahan saya untuk memperbaiki diri dan juga mengetahui apa keluh kesah kalian sebelum kita masuk dalam materi teks argumentasi. Baik, tadi sudah saya paparkan sedikit terkait teks argumentasi, definisi teks argumentasi, kemudian apa itu ciri-ciri teks argumentasi yang ada 5 itu. Kemudian kita lanjut ke dalam struktur teks argumentasi, bahwa sebuah teks argumentasi itu terdiri dari beberapa bagian, ya, terdiri dari beberapa bagian maupun struktur, ya. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tubuh argumen, dan yang ketiga simpulan ataupun kesimpulan. Oke. Yang pertama, bahwa pendahuluan adalah berisi argumen yang disampaikan dengan menunjukkan dasar ataupun landasan dari sebuah argumen yang akan disampaikan penulis. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Ya, jadi dalam sebuah teks argumentasi yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah sebuah bagian awal dari teks argumentasi yang biasanya berisi tentang sebuah statement ataupun sebuah gagasan yang disampaikan secara umum atau disampaikan secara general. Ya, general artinya belum merujuk kepada hal-hal yang bisa dibuktikan dengan data dan fakta. Seperti itu. Jadi bahwa struktur teks argumentasi itu yang pertama pendahuluan, bahwa semua dalam teks argumentasi itu disampaikan secara data dan fakta, tapi dalam pendahuluan itu belum disampaikan. Artinya dalam hal ini disampaikan secara umum atau general. Pendapat-pendapat dalam hal ini belum disampaikan secara spesifik, belum disampaikan secara jelas. Ini hanya awalan, disampaikan secara umum seperti itu. Kemudian yang kedua, tubuh argumen. Bahwa tubuh argumen dalam hal ini berisi pendapat yang berfokus pada usaha-usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah disampaikan di awal atau di bagian pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan tadi kan hal-hal tersebut ataupun statement ataupun gagasan dari seorang penulis itu hanya sifatnya umum ataupun general, belum bisa dibuktikan secara jelas. Nah, kemudian di struktur yang kedua, di tubuh argumen baru dibuktikan. Statement ataupun pernyataan dari penulis dengan berbagai data, sumber, dan juga fakta-fakta yang valid. Seperti itu ya. Jadi itu argumen itu berisi tentang gagasan-gagasan yang harus dibuktikan dengan data, sumber, dan juga fakta yang valid. Ya, jadi bisa ditelusuri kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan juga kejelasan fakta dan data tersebut. Kemudian dalam hal ini, dalam tubuh argumen ini bisa berupa
statistik, bagan ataupun diagram. Ya, jadi bisa data tersebut bisa berupa statistik, bagan, diagram yang bisa bersumber dari pemerintah atau jurnal terakreditasi. Dan sumber-sumber lain yang sudah terakreditasi ataupun jelas sumbernya. Jadi tidak boleh kalian mengambil bukti ataupun mengambil data atau sumber fakta di internet misalkan hanya dari tulisan seseorang yang belum jelas siapa itu, kemudian apa yang sudah dia teliti, apa yang sudah dia kerjakan. Jadi yang biasanya dalam argumen itu bisa mengambil dari data pemerintah atau jurnal-jurnal terakreditasi dari peneliti-peneliti yang sudah terbukti keabsahannya ataupun kredibilitasnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah pendahuluan kemudian dituduhan bahwa pendahuluan itu berisi pernyataan-pernyataan ataupun statement yang masih umum general, kemudian di bagian kedua pernyataan tersebut dibuktikan dengan data, sumber ataupun fakta yang valid, dapat berupa statistik, bagan ataupun diagram yang diambil dari misalkan pemerintah ataupun jurnal-jurnal terakreditasi. Kemudian di struktur yang terakhir ataupun struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Atau kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah sebuah akhir atau ringkasan ya. Di bagian kesimpulan itu adalah akhir dari sebuah teks argumentasi, ditutup ya, penutup, kemudian itu berisi tentang ringkasan dari statement-statement, pernyataan-pernyataan dari penulis, dan kemudian cara pandangnya, pandangan penulis. Ya, pendapat akhir ataupun pendapat akhir ataupun pandangan penulis. Setelah penulis itu menyampaikan gagasannya, kemudian dijabarkan pula data, kemudian sumber dan fakta, kemudian penulis itu condong kemana sih? Pendapat dia itu condong ke A, ke B, atau mungkin dia pro ataupun kontra. Ini disampaikan di bagian ketiga, yaitu kesimpulan ataupun akhir. Bisa dikatakan bahwa ini juga ringkasan dari poin 1 dan poin 2 di pendahuluan dan juga buku argumen. Oh iya, satu hal penting terkait teks argumentasi, bahwa teks argumentasi itu selain ada 3 struktur ini bahwa teks argumentasi itu ada tujuan lainnya apa? Selain membuktikan, dia juga ada unsur mengajak atau persuasif.
ya ada unsur lain ataupun tujuan lain, yaitu selain membuktikan bahwa teks argumentasi itu seperti yang saya katakan awal adalah sebuah gagasan, bahwa gagasan itu pasti berawal dari sebuah masalah. Penulis menuliskan teks argumentasi itu selain untuk hanya sebagai informasi, tapi juga ingin membuktikan bahwa statement ataupun pernyataan dia itu adalah yang benar. Selain itu juga dia ingin mengajak yang membaca ataupun yang mendengar dari teks argumentasi tersebut untuk mempercayai ataupun untuk mengikuti bahwa teks argumentasi yang dia tulis ataupun yang dia sampaikan itu sesuatu yang patut untuk diikuti ataupun untuk diaplikasikan. Maka dari itu besar harapan saya bahwa kalian ketika membaca sebuah teks argumentasi, kalian juga untuk bisa meningkatkan daya literasi kalian, karena di saat ini ya teks argumentasi ataupun teks berita itu banyak yang dipertanyakan kebenarannya, meskipun itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Maka dari itu saya berharap bahwa kalian ketika membaca ataupun menonton video ataupun melihat sesuatu, baik itu di HP ataupun di kejadian nyata, saya berharap kalian juga menyaring itu, jangan dimakan mentah-mentah. Artinya kalian cek dulu kebenarannya melalui tadi ya data ataupun sumber dan juga faktanya. Jadi jangan termakan dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Salah satunya adalah teks argumentasi ini mengajak kalian untuk berpikir kritis. Artinya kalian juga harus meningkatkan daya literasi dan daya baca kalian agar kalian tidak termakan dengan informasi-informasi yang negatif seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Oke, nanti kalau belum jelas kita diskusi di luar kelas lagi. Oke, baik. Di halaman ke-7 itu ada aktivitas mandiri terkait ketahanan pangan. Saya tadi menyinggung bahwa teks argumentasi menekankan kalian untuk meningkatkan literasi. Di era sekarang itu bahan bacaan sangat melimpah, sangat banyak sekali ya, sangat melimpah dan sangat banyak. Tinggal kalian memilah mana yang baik untuk kalian, mana yang bermanfaat untuk kalian, seperti itu. Nah, di halaman ke-7 itu ada aktivitas mandiri terkait fokus kita di bab ini adalah ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan. Itu ada bahan bacaan, silahkan kalian baca. Jika ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Dan di halaman selanjutnya itu ada beberapa soal. Ya, beberapa soal ini untuk memantik pengetahuan kalian ataupun memantik tingkat pemahaman kalian terhadap suatu bahan bacaan. Nah, dalam hal ini bahan bacaan tersebut dengan judul ketahanan pangan lokal. Ya, sebuah teks argumentasi yang berjudul ketahanan pangan lokal. Silakan kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Itu terdiri dari 5 soal. Silakan kalian kerjakan kurang lebih ya 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Kalau ada kata-kata ataupun hal-hal yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan.
sudah. Baik. Jadi ada sebuah bahan bacaan teks argumentasi dengan ada data-data ya, dalam hal ini ada data-data berupa lahan, kemudian ada tahun-tahunnya, dan juga ada kata-kata yang menurut saya cukup tricky. Kalau kalian tidak mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian juga akan kesulitan. Maka dari itu dalam pelajaran saya harap kalian sudah mendownload atau kalian punya fisiknya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sebagai pedoman kita dalam membedah banyak teks ya, banyak teks. Baik itu argumentasi, prosedur, kemudian ada laporan hasil observasi, itu bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, dalam hal ini ada dua kata ya, ada dua kata yang menurut saya harus dicari di KBBI. Mungkin ada yang tahu nggak? Ini ada kata di paragraf ini di kata rasional dan juga konkret. Ada yang tahu apa itu rasional? Oke, apa? Rasional. Rasional apa ya? Pertimbangan. Oke, pertimbangan. Sama konkret. Konkretnya nyata. Oke, jadi cari di KBBI ya. Oke, baik. Itu ya. Jadi ketika kalian membaca sebuah bacaan dan itu menurut kalian sulit, kalian harus mencari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun kalau di internet bisa, cuma akan langkah lebih baiknya dicari lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu akan lebih valid. Apalagi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di versi yang terbaru, karena bahasa itu terus berkembang dan terus berevolusi. Jadi tiap tahun atau mungkin tiap 5 tahun sekali itu ada istilah ataupun ada kata-kata yang berubah seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang belum jelas atau mungkin sudah paham? Sudah. Oke, baik. Saya tekankan lagi ya. Ini di pelajaran teks argumentasi nanti ada di akhir bab itu ada project ya, ada project. Tanpa saya mengesampingkan ketahanan pangan karena kalian adalah kelas 11 TKR teknik kendaraan ringan, jadi saya juga harus mengaitkan pelajaran ini dengan jurusan ataupun program studi kalian, yaitu teknik kendaraan ringan. Jadi nanti di akhir selain saya meminta kalian untuk membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan ketahanan pangan, yang berkaitan dengan teks argumentasi ini, saya juga ingin meminta kalian untuk nanti membuat sebuah argumentasi, khususnya di bidang, kalau kalian kan otomotif teknik kendaraan ringan, saya ingin meminta kalian untuk membuat proyek di bidang teknik kendaraan ringan. Kalian bisa mungkin ambil isu-isu otomotif ya, bisa ambil isu-isu otomotif, mungkin perkembangan teknologi di bidang otomotif, mungkin kalian melihat sebuah kasus di bidang otomotif yang perlu kalian angkat, silahkan kalian ambil itu, pokoknya di bidang otomotif. Nanti Pak Catur ataupun Pak Dedi sebagai guru otomotif, saya mohon, saya minta untuk nanti menilai kalian, karena kalian sudah kelas 11, saya yakin kalian sudah paham sedikit banyak terkait isu-isu ataupun hal-hal di bidang otomotif yang perlu kalian sampaikan, yang perlu kalian tulis. Ya, poin pentingnya ketika kalian menyampaikan ini harus ada apa tadi? Data dan juga sumbernya, seperti itu. Jadi nanti yang menilai bukan hanya saya, tapi ada guru teknik kendaraan ringan TKR, ada Pak Catur atau nanti Pak Dedi, seperti itu. Oke, ini kita cukupkan sampai di sini karena berhubung waktu juga sudah hampir habis jam saya. Kita lanjutkan minggu depan di bagian menemukan ide pokok dan juga ide pendukung dalam teks argumentasi. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan pimpin doa, Mas Afif.
untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri, jangan lupa ya kalian sering-sering membaca, ya, sering-sering membaca di internet, di buku ataupun sumber-sumber lainnya. Dan jangan lupa yang belum mendownload Kamus Besar Bahasa Indonesia, di pelajaran saya harus ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, seperti itu. Saya akhiri. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.